Oke, halo teman-teman. Hari ini saya akan membuat tentang rantai makanan yang ada di kebun belakang rumah. Nah, ini kebunnya seperti ini. Baik teman-teman, dari hasil pengamatan saya di kebun ini, saya ingin membuat tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah konsep dalam ekologi yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar berbagai organisme dalam suatu ekosistem dengan berbagai rantai makanan yang saling berinteraksi dan tumpang tindih. Dengan kata lain, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan rantai-rantai makanan ya teman-teman. Lebih dari satu rantai makanan yang terkumpul dan membentuk jaring-jaring makanan. Adapun rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui serangkaian proses makan dan dimakan. Dalam rantai makanan terdapat produsen seperti tumbuhan dan konsumen seperti hewan dan dekomposer bakteri dan jamur. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, sedangkan konsumen organisme yang mengkonsumsi produsen atau konsumen lain untuk mendapatkan energi seperti hewan karnivora, herbivora. Sedangkan dekomposer organisme yang menguraikan bahan organik mati menjadi senyawa yang lebih sederhana, misalnya bakteri dan jamur. Teman-teman, ini adalah hasil dari jaring-jaring makanan yang udah saya buat. Nah, contohnya di situ ada pohon. Pohon di sini merupakan sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Nah, di pohon itu terkadang ada berbagai jenis makanan seperti buah-buahan yang sangat disukai oleh tupai. Nah, tupai di sini adalah sebagai konsumen tingkat 1 yaitu herbivora. Nah, tupai dimakan oleh biawak dan tupai juga dimakan oleh ular. Biawak dan ular dimakan oleh elang. Ketika elang itu mati, maka elang akan diuraikan oleh bakteri dan juga jamur. Nah, contoh lainnya di situ ada rumput. Rumput di sini juga sebagai produsen yang mampu memasak makanannya sendiri melalui fotosintesis cahaya matahari. Nah, rumput dimakan oleh ular. Rumput juga dimakan oleh bekicot, oleh belalang dan juga warang coklat. Nah, ulat dimakan oleh ayam. Bekicot dimakan oleh katak. Belalang juga dimakan oleh katak, sedangkan warang coklat dimakan oleh kumbang lembing. Nah, ayam dimakan oleh biawak, ayam juga dimakan oleh ular, ayam juga dimakan oleh elang. Katak juga dimakan oleh biawak, katak juga dimakan oleh ular, katak juga dimakan oleh elang. Nah, kumbang lembing dimakan oleh elang. Teman-teman jangan kaget ya kalau ternyata ada loh elang yang menyukai makan serangga, salah satunya elang Kalimantan dan elang paha hitam. Selanjutnya akan saya sajikan dalam bentuk bagan rantai makanan yang bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami satu persatu. Selanjutnya saya akan menyajikannya dalam bentuk piramida ekologi ekosistem darat yang sudah saya buat di kebun belakang rumah saya. Nah, piramida ekologi ini menunjukkan adanya aliran energi melalui berbagai tingkat trofik dalam sebuah ekosistem dengan keberadaan produsennya berada di dasar dan konsumen berada di puncak. Nah, ini juga ada kolam yang berada di belakang rumah saya nih teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat jaring-jaring makanan, rantai makanan dan juga piramida ekologi di perairan, tepatnya tentang kolam ikan nila yang berada di belakang rumah saya. Nah, berikut saya sajikan jaring-jaring makanannya. Yang pertama tentu ada fitoplankton sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Ada zooplankton, ikan nila muda, ikan nila dewasa, ikan lele, dan yang terakhir pemuncaknya adalah ikan gabus. Nah, teman-teman, dari jaring-jaring makanan tadi, berikut saya susun menjadi rantai-rantai makanan dalam bentuk bagan menjadi 4 bagian rantai makanan. Teman-teman bisa lihat nanti saya berikan gambarnya. Nah, ini teman-teman jaring-jaring makanannya di perairan kolam ikan belakang rumah saya. Yang pertama itu ada fitoplankton yang berperan sebagai produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui cara berfotosintesis. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh nila muda yang kecil-kecil itu teman-teman.
Nila muda dimakan oleh nila dewasa, nila muda juga dimakan oleh ikan lele, nila muda juga dimakan oleh ikan gabus. Nah, nila dewasa dimakan juga oleh ikan lele dan dimakan oleh ikan gabus. Jadi dalam jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih ya teman-teman. Nanti akan saya sajikan dalam bentuk bagannya. Nah teman-teman, ini adalah bagan dari rantai makanan di perairan kolam ikan saya. Teman-teman bisa lihat terdapat 4 rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut. Selanjutnya saya sajikan dalam bentuk piramida, yang mana pada trofik pertama sebagai produsen itu ada fitoplankton. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya fitoplankton ini merupakan produsen karena ia mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian ada konsumen tingkat 1 yaitu zooplankton. Zooplankton ini adalah pemakan fitoplankton yang ukurannya lebih besar daripada fitoplankton. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yaitu nila muda dan nila dewasa yang memakan zooplankton. Kemudian ada konsumen puncaknya yaitu ikan gabus dan ikan lele, karena mereka ini termasuk predator di dalam air, terutama pada kolam tanah ya teman-teman. Kadang kita tuh cuman masukin ikan nila, tapi entah dari mana datangnya, kadang-kadang tuh predator seperti ikan lele dan ikan gabus tuh muncul, padahal kita tidak pernah mengembangbiakan ikan lele atau ikan gabus. Nah seperti itulah predator dalam perairan air tawar, termasuk salah satunya itu kolam tanah. Baik, sekian penjelasan dari saya teman-teman. Semoga teman-teman saya selalu dan apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan mudah. Tada, terima kasih.